Mande Rubaya dan anak lelakinya yang bernama Malin Kundang. Malin telah lama menjalani kehidupannya sebagai anak yatim sejak ia masih kecil. Mande bersama dengan Malin telah lama menjalani hidup yang serba kekurangan dalam jeratan kemiskinan. Hingga suatu ketika terbesit keinginan di dalam hati Malin untuk mengubah nasib dirinya dan ibunya agar dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Waktu berlalu dan kini Malin telah beranjak dewasa. Keinginan untuk keluar dari jeratan kemiskinan semakin kuat di dalam hatinya. Hingga suatu ketika sebuah berita datang dari sahabat Malin yang bernama Rashid. Ia mengabarkan kepada Malin bahwa akan datang kapal besar yang akan berlabuh di pantai air manis. Assalamualaikum Malin. Waalaikumsalam sahabatku Rashid. Apa kabarmu kawan? Alhamdulillah aku sehat walafiat. Bagaimana denganmu? Aku sehat-sehat. Seperti yang kau lihat, ada apa gerangan kedatanganmu kali ini? Ada membawa kabar gembira kah? Tepat sekali. Aku membawa kabar gembira untukmu kawan. Kabar gembira apakah itu? Baru saja aku melihat kapal besar bersandar di pelabuhan pantai air manis. Aku pikir kita berdua bisa ikut serta menumpang di kapal tersebut kembalinya dari tempat ini. Maksudmu kita berdua akan pergi merantau? Tentu saja, itu yang aku maksud. Kau tidak bosan hidup miskin seperti ini? Bukankah engkau sangat ingin membahagiakan ibumu? Ayolah Malin, ikutlah bersamaku. Aku sangat ingin sekali pergi. Tapi bagaimana dengan ibuku? Aku tak tega meninggalkannya sendirian di kampung ini. Sebaiknya aku berbicara terlebih dahulu dengannya. Baiklah, bicara dengan ibumu. Jika kau sudah mendapatkan restu dari ibumu, temui aku. Kita akan pergi merantau bersama. Baiklah, terima kasih kawan. Malin pun bergegas pulang ke rumah untuk menemui ibunya dengan maksud meminta restu kepergiannya untuk merantau. Ibu, bolehkah aku pergi merantau ke negeri seberang? Aku ingin sekali merubah nasib kita. Kenapa tiba-tiba sekali kamu ingin pergi, nak? Bagaimana dengan ibumu ini? Makanya itu, Bu. Sebenarnya Malin tak tega meninggalkan ibu sendirian di kampung ini. Tapi Malin mohon, izinkanlah anakmu ini untuk pergi merantau demi kebaikan kita berdua. Sudah kau pikirkan matang-matang keinginanmu ini, nak? Insya Allah, Bu. Malin sudah membulatkan tekad untuk pergi dengan menumpang kapal dagang yang tengah bersandar di pantai itu. Baiklah, nak. Kalau itu sudah menjadi keputusanmu, ibu tak akan menahanmu di sini. Pergilah, nak. Raihlah apa yang kau cita-citakan. Insya Allah, Malin tidak akan melupakan ibu. Malin akan pulang dan membuat ibu bahagia. Malin janji, Bu. Baiklah, nak. Kalau itu sudah menjadi keputusanmu, ibu tak akan menahanmu di sini. Pergilah, nak. Raihlah apa yang kau cita-citakan. Insya Allah, Malin akan pergi besok pagi bersama dengan Rashid. Keesokan harinya, Malin Kundang dan Rashid bertolak menuju negeri seberang dengan menumpang kapal besar bermuatan barang dagangan. Ibu Malin hanya bisa pasrah merelakan kepergian putranya tersebut. Perjalanan Malin dan Rashid pun berakhir dan mereka sampai di tempat tujuan perantauan mereka. Setibanya di tanah rantau, mereka beristirahat sejenak di sebuah warung makan. Nah, selanjutnya apa, Rashid? Sudah kerja apa kita di sini? Aku masih belum tahu, kita harus berikhtiar mencari pekerjaan. Tanpa mereka sadari, percakapan dua sahabat itu didengar oleh salah seorang pengunjung warung lainnya, yang tak lain adalah seorang saudagar kaya raya. Wah, ini baru panas jadi orang kaya ini. Hai anak muda, apa kalian hendak mencari pekerjaan? Kebetulan sekali, saya sedang membutuhkan dua pekerja yang kuat seperti kalian ini. Apakah kalian bersedia? Sungguh Tuan, apa kami bisa langsung bekerja dengan Tuan? Oh, alangkah bersyukurnya hati saya jika Tuan sudi menerima kami berdua untuk bekerja di tempat Tuan. Perkenalkan, saya Malin dan ini sahabat saya Rashid. Kami datang dari jauh. Baiklah, Malin, Rashid, ikutlah aku. Mulai besok kalian sudah mulai bekerja
bekerja. Sekarang istirahat dulu di rumahku. Nanti malam akan kujelaskan apa yang harus kalian kerjakan esok hari. Baiklah Tuan. Akhirnya Malin dan Rashid ikut serta bersama dengan saudagar kaya tersebut. Mereka tinggal di salah satu bilik di kediaman saudagar. Keesokan harinya mereka berdua mulai bekerja. Waktu berlalu, Rashid dan Malin telah lama bekerja dengan saudagar. Tanpa mereka sadari, saudagar telah lama memperhatikan segala gerak-gerik serta aktivitas mereka. Hingga saudagar menyadari satu hal, bahwa Malin lebih cekatan, ulet, rajin, dan cerdas dalam bekerja jika dibandingkan dengan Rashid. Karena beberapa alasan dan pertimbangan, akhirnya saudagar tak lagi mempekerjakan Rashid. Akhirnya Rashid pun pulang ke kampung halamannya. Suatu ketika datanglah putri saudagar ke tempat Malin bekerja. Ia bermaksud untuk meninjau bisnis milik ayahandanya yang suatu saat nanti akan menjadi miliknya. Setelah beberapa hari melakukan peninjauan terhadap bisnis milik ayahandanya, putri tersebut pun diam-diam memperhatikan salah satu karyawan ayahnya yang memiliki etos kerja yang berbeda dengan yang lainnya. Lama-kelamaan pun ia mulai tertarik pada karyawan tersebut yang tak lain adalah Malin Kundang. Ayah, siapakah gerangan karyawan itu? Nampaknya ia memiliki etos kerja yang lebih baik dari karyawan lainnya. Oh, anak muda itu bernama Malin Kundang. Memang ada apa? Tidak apa-apa, Ayah. Semenjak hari itu, putri saudagar semakin tertarik pada pemuda bernama Malin Kundang. Ia diam-diam selalu memperhatikan dirinya. Tahun demi tahun pun berlalu. Malin Kundang dipercaya oleh saudagar untuk memegang salah satu cabang usaha. Selama cabang usaha itu dikelola oleh Malin, usaha saudagar semakin berkembang pesat. Karena kesuksesannya, putri pun semakin jatuh hati pada Malin. Hingga akhirnya Malin pun dinikahkan oleh saudagar dengan putri kesayangannya. Bagaimana para saksi? Beberapa bulan setelah hari pernikahan mereka, sang putri pun meminta suaminya untuk pergi bertamasya. Akhirnya mereka berdua pergi ke suatu tempat bernama Pantai Air Manis yang tak lain adalah kampung halaman Malin. Setibanya di Pantai Air Manis, ia melihat sosok lelaki yang tak asing baginya. Lelaki itu tak lain adalah Rashid, sahabat lamanya. Rashid, kaukah itu? Malin, wah ini benar kau. Kau sudah sukses ya sekarang ini. Ya, seperti yang kau lihat, aku telah menikmati hasil dari payahku. Kau lihat Malin tadi samping ini, cantik bukan? Iya Malin, kau sekarang sudah menjadi orang hebat. Aku kagum. Ya sudah ya, aku mau jalan-jalan dulu bersama istriku yang cantik ini. Baiklah, bersenang-senanglah. Mengetahui Malin telah pulang ke kampung halamannya, Rashid pun bergegas menemui Mande untuk mengabarkan bahwa anaknya telah kembali. Ma, cepatlah kau ke tepi pantai. Malin anakmu telah kembali, Ma. Sungguhkah nak, yang kau katakan itu bukan dusta kan? Sungguh, Ma. Buat apa saya membohongi Ma? Rashid, kau temani emak ke pelabuhan sekarang. Baiklah, Ma. Mande dan Rashid bergegas menuju tepian pantai, berharap Malin masih berada di sana dan belum beranjak kemana-mana. Rupanya benar, Malin bersama istrinya masih berada di tepian pantai Air Manis. Ia terlihat sedang beristirahat sejenak sambil menikmati indahnya deburan ombak tepi pantai. Malin, engkaukah itu nak? Siapakah wanita tua itu Kanda? Nampaknya ia mengenal. Tak tahulah, mungkin pengemis yang mengaku-ngaku mengenal diriku. Alhamdulillah nak, kau terlihat sehat. Kapan kau datang Malin? Kenapa kau tak mengabari ibumu terlebih dahulu? Kanda, wanita tua itu adalah ibumu. Melihat ibunya yang datang dari kejauhan, berlari menghampirinya dengan pakaian compang-camping. Malin pun merasa sangat malu
terlebih terhadap istrinya. Hei perempuan tua, siapakah kau ini? Aku tak pernah punya ibu seperti engkau dan telah berpura-pura mengaku sebagai ibuku. Malin, ini ibuku nak. Sudah lupakah engkau? Aku yang mengandung, melahirkan dan membesarkan engkau nak. Nyalah kau tumis, kau bukan ibuku. Mendengar kata-kata Malin, Mande pun menangis menahan kesedihan yang luar biasa. Ia pun pergi meninggalkan Malin dan istrinya. Mande tersungkur ke tanah sambil menengadah tangan ke atas. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan putraku Malin? Kenapa ia berubah setelah sekian lama? Jika memang ialah bukan anakku, maka maafkanlah ia. Tapi jika ia adalah putra kandungku, maka hukumlah ia. Tiba-tiba terdengar gemuruh di tengah lautan di sebuah kapal yang dinaiki oleh Malin dan istrinya. Kilap menyambar-nyambar, badai semakin kuat dan kapal besar pun terguling. Kenapa bisa begini? Mana tiba-tiba datang istriku kau ikut saja. Kanda, sebenarnya apa yang terjadi? Aku tak tahu, mungkin Allah pada kita. Seketika kilat dengan kekuatan sambarannya yang luar biasa menyambar tubuh Malin. Tiba-tiba ia berubah menjadi batu. Ia berteriak sekencang-kencangnya sebelum akhirnya ia menjadi sebuah batu yang tersungkur seperti bersujud. Maafkan aku ibu, maafkan aku yang telah durhaka padamu. Akhirnya Malin pun berubah